Guys, pendidikan kita itu adalah penipuan terbesar sepanjang sejarah. Jadi kalau bisa dituntut ya, dan kalau masyarakat kita pinter, cerdas, menuntut sama pemerintah bisa dituntut sebenarnya. Karena apa? Karena pendidikan kita itu adalah pendidikan yang paling bobrok sedunia. Kita bisa menuntut negara karena negara gagal memperbaiki pendidikan di Konoha. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia, disclaimer on ya. Jadi pendidikan kita itu sangat-sangat tidak berkualitas. Apa yang jadi permasalahan? Jadi di video ini saya akan bongkar ya, disclaimer on-nya, saya tidak memihakkan siapapun di sini ya. Saya akan bongkar dari berbagai sudut pandang. Alasan yang pertama itu karena pemerintah kita tidak mau memprioritaskan pembangunan pendidikan Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah kita itu nggak peduli dengan pendidikan kita? Kenapa tidak menomorsatukan pendidikan kita? Apa alasannya? Alasannya adalah karena mereka nggak peduli, karena mereka malas, karena mereka itu mementingkan kepentingannya dirinya sendiri, karena mereka itu tidak punya nyali. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka malas? Apa alasannya? Ya, karena pemerintah kita itu berpikir kalau kita membangun pendidikan itu ada banyak yang akan dirombak. Yang pertama itu guru-gurunya harus diganti ya. Guru-guru di Konoha itu banyak banget yang tidak berkualitas. Sehingga tidak hanya butuh effort tapi butuh duit, butuh banyak sekali gitu ya. Butuh perombakan total. Jadi kalau misalnya nih ya, presiden di Konoha itu memperbaiki pendidikan misalnya, fokus misalnya, ada harga yang harus dibayar yang sangat mahal sekali. Tapi kalau pendidikan kita ini diperbaiki oleh presiden yang ada di Konoha, maka butuh waktu puluhan tahun baru kelihatan hasilnya. 10 sampai 20 tahun. Sementara masyarakat kita itu pengen yang instan-instan. Sementara masyarakat kita itu pengen yang cepat saji. Kalau pemerintah kita itu nggak kelihatan hasilnya, maka biasanya kita akan ngata-ngatain pemerintah kita. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa seperti itu? Ya karena pola pikir kita itu sudah rusak gitu. Siapa yang merusak? Ada, nanti saya akan bongkar ya. Jadi, pemerintah kita itu tidak punya nyali gitu. Kenapa mereka nggak punya nyali memperbaiki pendidikan kita? Apa alasannya? Karena nggak langsung kelihatan hasilnya, butuh puluhan tahun. Sementara dia menjabat cuma 5 tahun. Ya bisa aja nanti 5 tahun ke depannya nggak kepilih lagi gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah sistem demokrasi itu juga mempengaruhi pendidikan kita? Ini pertanyaan yang sangat-sangat tajam sekali. Bukan berarti saya membenci demokrasi di sini ya, tapi pada faktanya sangat mempengaruhi. Sistem demokrasi kita itu sangat mempengaruhi pendidikan kita tanpa kita sadari. Bagaimana sistem yang pas dengan kita? Apakah kita cocok dengan demokrasi? Kalau boleh jujur ya, mohon maaf bagi itu video, saya tidak membenci demokrasi ya. No. Bukan berarti demokrasi nggak bagus. Demokrasi yang bagus itu hanya cocok bagi negara yang sudah mapan. Bukan seperti Konoha yang carut-marut. Kalau suatu negara itu masih carut-marut, ya pengen jadi negara maju, nggak cocok demokrasi. Cocoknya apa? Cocoknya seperti China gitu. Atau seperti negara lainnya gitu, negara-negara yang maju gitu. Lalu, bagaimana solusinya? Ya solusinya nggak susah banget gitu ya. Seperti benang kusut gitu. Tapi saya akan urai ya satu persatu ya. Jadi itu artinya pendidikan kita itu adalah penipuan terbesar sepanjang sejarah. Kenapa? Karena pemerintah kita tahu pendidikan kita itu bobrok, tapi mereka tidak mau memperbaiki. Kenapa? Karena mereka lebih cinta terhadap jabatan mereka. Mereka nggak punya banyak waktu untuk memperbaiki. Bisa sebenarnya, 10 tahun, 5 tahun bisa selesai. Tapi nggak kelihatan hasilnya. Karena masyarakat kita itu pengen hasil yang instan-instan. Karena masyarakat kita itu melihat pemimpin itu yang melihat kinerjanya itu yang instan-instan. Itulah alasannya kenapa pejabat-pejabat di Konoha itu, presiden-presiden di Konoha itu, siapapun presiden kita itu biasanya mereka fokus pembangunan jalan. Kenapa mereka fokus pembangunan jalan? Apa alasannya? Karena itu yang langsung terlihat oleh sama masyarakat. Ya beton dibangun dan sebagainya. Boleh membangun jalan dan sebagainya, tapi sebelum kita membangun jalan masyarakat, kita harus membangun jalan pikiran masyarakat.
pikiran kita tuh ya jangan mandek, harus jalan gitu. Itu sebenarnya yang perlu dibangun. Tapi itu butuh effort, butuh nyali. Ya selama masyarakat kita itu pola pikirnya masih instan, nggak bakal bisa. Jadi itu artinya pendidikan kita itu adalah scam, pendidikan kita adalah penipuan sepanjang sejarah. Lalu bagaimana solusinya? Nanti akan saya kasih solusinya. Kemudian apa yang pengen diperbaiki kalau misalnya ada orang gila misalnya pemimpin di Konoha itu memperbaiki pendidikan kita. Apa yang pertama diperbaiki secara radikal? Guru-guru ya seperti saya katakan tadi guru-guru, tapi guru-guru ini harus benar-benar berkualitas. Gajinya harus setara dengan gaji manajer gitu ya. Minimal 20 juta atau 10 juta gitu per bulan. Supaya apa? Supaya mereka tenang dalam mengajar gitu ya. Ada harga, ada kualitas. Jadi kalau ada misalnya orang yang mengatakan guru itu pahlawan tanpa jasa, itu buang jauh-jauh pemikiran seperti itu. Buang ke laut, itu tidak bermanfaat. Kenapa? Guru yang sebenarnya di negara maju itu adalah guru pakai jasa. Kalau jasanya itu apakah ala kadarnya, kita juga dapat ala kadarnya. Jadi pemerintah itu harusnya menggaji guru dengan sangat tinggi sehingga apa? Sehingga negara kita itu bisa jadi negara maju. Tapi butuh waktu yang sangat-sangat panjang ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Apakah yang saya katakan benar atau tidak? Silahkan sebutkan sendiri ya. Kemudian selain itu, apalagi yang perlu diperbaiki? Kalau kita misalnya gonta-ganti kurikulum, kita kan susah menyesuaikan diri ya. Kita tuh terlalu banyak banget gonta-ganti kurikulum. Ya, jadi kalau kita fokus pada kurikulum, gonta-ganti kurikulum untuk memperbaiki pendidikan kita nggak bakal selesai. Harus fokus pada guru. Karena gurulah yang menjalankan kurikulum. Gurulah yang menjalankan sistem. Sebagus apapun sistem yang kita buat, sebagus apapun peraturan yang kita buat, kalau gurunya bobrok, kalau gurunya tidak punya SDM, kalau gurunya tidak beretika, kalau gurunya nggak jujur dan sebagainya, maka itu semuanya akan sia-sia, nggak berguna gitu Bapak Ibu. Nah, yang jadi pertanyaan, apa solusi selanjutnya? Apakah kita meninggalkan pendidikan? Jadi gini guys, ini hanya solusi dari saya. Saya tidak jualan apapun di sini ya, kecuali jualan buku ya. Ya, ini juga beda ya dengan topik yang saya bahas ini ya. Karena ya solusinya yang menurut saya pribadi itu ya kalau Anda tinggal di kota, lebih baik anak Anda itu homeschooling daripada sekolah biasa. Karena sekolah biasa rata-rata nggak semuanya tapi ya di sekolah sudah bobrok sebobrok-bobroknya. Sistemnya sudah mati, sudah tewas gitu ya. Itu penipuan sebenarnya. Karena saya tidak mengatakan semua guru di Konoha itu nggak berkualitas ya, tapi justru guru yang SDM rendah yang tidak berkualitas itu akan mengajarkan anak kita ya seperti mereka gitu. Gurunya aja SDM rendah, gimana mau ngajarin anak kita SDM-nya tinggi ya kan? Jadi rata-rata guru di Konoha itu SDM rendah, sekitar 90%. Dan inilah alasannya kenapa pejabat nggak mau memperbaiki ini, terutama presiden. Kenapa? Karena terlalu mahal harganya. Ya, kita nggak fokus pada pendidikan, kita fokusnya pada MBG gitu. Boleh, ya, nggak jadi masalah. Kita fokus pada MBG, nggak jadi masalahnya, nggak larang ya. Tapi ada yang lebih penting, apa itu? Investasi layar ke atas, yaitu guru. Guru juga harus diperbaiki kualitasnya. Itu lebih penting daripada MBG. Karena apa? Karena kalau guru sudah gajinya tinggi, ya, berkualitas dan sebagainya, maka murid dengan sendirinya atau orang tua murid dengan sendirinya akan memberikan makanan. Karena di Konoha itu, kalau saya perhatikan, kita nggak kekurangan makanan kok. Kita kekurangan otak, bukan kekurangan makanan. Tanpa kita sadari ya. Jadi ini sangat jarang dibongkar ya. Pendidikan kita itu scam. Saya tidak jualan homeschooling di sini, tapi itu solusi homeschooling. Tapi homeschooling banyak hal ya. Bagaimana dengan yang ada di daerah-daerah? Nah, ini yang jadi tantangannya orang yang ada di daerah-daerah. Lebih baik ya yang di daerah-daerah itu kalau misalnya nih ya ada seseorang yang ahli di bidang misalnya kalian lihat seseorang itu punya channel YouTube misalnya atau
di mana, di media sosial gitu, atau di TikTok, atau dimanapun itu ya. Kalau dia mengedukasi, dia misalnya tahu fisika misalnya, ya lebih baik kursus fisika sama dia gitu. Kemudian kalau misalnya dia mau menguasai musik, ya lebih baik gitu ya. Jadi lebih baik mengarah ke skill gitu ya, daripada belajar sesuatu hal yang dipaksa dipelajari tapi tidak terlalu diperlukan. Kemudian selain itu apalagi yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi itu adalah tradisi pendidikan kita, itu adalah tradisi hafal. Ya kita itu dikit-dikit hafal gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah dipengaruhi oleh guru? Ya lagi-lagi guru yang mempengaruhi. Kenapa guru di Konoha itu sangat suka dengan budaya hafalan? Kenapa mereka sangat suka mengajarkan murid mereka itu dengan hafal? Apa alasannya? Alasannya itu karena gurunya itu juga berasal dari Konoha gitu. Mereka juga punya agama. Tradisi dalam beragama lah yang mempengaruhi tradisi hafalan yang ada di sekolah melalui guru tanpa kita sadari. Ya. Jadi kalau di Konoha itu punya tradisi hafalan, itu bersumber dari mana? Bersumber dari agama. Kalau misalnya mengatakan, apa hubungannya? Berhubungan. Karena banyak banget kebutuhan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Cara makan, cara minum, cara tidur, dan lain sebagainya. Dipengaruhi oleh agama. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa agama itu tidak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa atau pola pikir suatu bangsa, maka ijazahnya itu harus diterawang di bawah sinar matahari. Apakah asli atau tidak? Apakah ijazahnya itu ijazahnya Mister ya sudahlah ya. Nanti banyak yang tersinggung ya. Jadi pada intinya ya, saya tidak mengatakan saya yang paling benar ya, disclaimer on ya. Pada intinya pendidikan kita itu sebenarnya sudah bobrok, scam, ya, penipuan terbesar sepanjang masa. Kenapa? Karena sudah tidak bisa diselamatkan lagi gitu. Susah menyelamatkan. Ya, tapi zaman sekarang jangan langsung patah semangat ya. Zaman sekarang kan zamannya internet ya. Dari ChatGPT kita bisa belajar. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, ChatGPT itu jauh lebih punya SDM tinggi daripada guru-guru kita yang ada di Konoha. Ya, lebih jujur ya ChatGPT. Ya, makanya saya katakan ya sekolah itu di masa depan sebenarnya ya akan hilang gitu ya, akan digantikan dengan yang namanya homeschooling ya. Kemudian apalagi yang mempengaruhi? Kenapa pendidikan kita itu bobrok? Kenapa saya mengatakan pendidikan kita adalah penipuan terbesar sepanjang masa? Apa alasannya? Karena kita tuh yang penting ijazah gitu, yang penting selesai, yang penting udahlah, gak usah sempurna-sempurna amat, gak usah effort amat, yang penting selesai gitu. Ya, yang penting dapat ijazah. Kita pengennya instan-instan. Ya, padahal kita butuh yang namanya proses yang sangat luar biasa. Seperti yang saya katakan tadi di awal. Pemimpin kita itu nggak peduli dengan pendidikan. Karena apa? Karena nggak kelihatan hasilnya. Nggak langsung kelihatan. Lalu gimana cara memperbaiki pendidikan kita ini? Ya kita mulai dari diri kita sendiri ya. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan pemerintah. Kita cari alternatif lain gitu supaya anak-anak kita cerdas luar biasa. Tidak seperti sekarang ini. Kalau saya perhatikan sekarang ini di sekolah juga budi pekerti sudah dihilangkan, ya. Kemudian mata pelajarannya juga sudah banyak yang kadaluarsa gitu ya. Ketika mereka lulus, mereka terkejut ternyata di lapangan nggak seperti yang mereka pikirkan. Wow, kok bisa? Kok berbeda jauh ya dengan yang mereka pikirkan? Itu yang jadi pertanyaan. Ya, walaupun di Konoha itu ada juara umum ya, murid-murid juara 1, juara 2 dan sebagainya, juara per kelas. Ketika mereka di dunia nyata mereka bingung sendiri. Kok bisa gitu? Kok beda banget sama yang diajarkan di sekolah? Nah, itu yang jadi permasalahan. Kenapa hal ini semua terjadi? Apa alasannya? Ya, lagi-lagi karena kita tidak fokus memperbaiki pendidikan. Karena kalau kita fokus memperbaiki pendidikan itu butuh effort, butuh biaya yang sangat banyak sekali. Ngegaji guru, yang memecat guru, akan ada gesekan-gesekan, akan ada demo berjilid-jilid gitu ya. Karena ada mafia dalam pendidikan kita juga ya, ada ormas dan lain sebagainya, ada banyak yang diuntungkan dari pendidikan kita yang bobrok ini. Sehingga apa? Sehingga dibiarkan begitu saja. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang berusaha membongkar ini. Kenapa? Karena pejabat kita itu penakut. Mereka cinta jabatan mereka. Nah, silahkan simpulkan sendiri ya, saya tidak akan menyimpulkan ya.
Saya tidak akan berpihak di video ini, saya tidak berpihak pada pemerintah, masyarakat, dan lain sebagainya. Silahkan simpulkan sendiri. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.